Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga antum sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustazah, bertemu dengan ustazah pagi ini di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan judul lanjutan pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tata cara penyembelihan hewan. Sejarah kurban bermula dari peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpi pada malam ke-8 bulan Zulhijjah untuk menyembelih Ismail, putranya yang sangat ia cintai. Sebagai seorang yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan hal itu kepada putranya. Sungguh luar biasa jawaban Ismail alaihissalam. Ternyata beliau tidak keberatan. Kemudian pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah itu untuk menyembelih putranya Ismail. Hari ke-10 itu disebut hari Nahar atau hari penyembelihan kurban. Saat Ibrahim melaksanakan perintah itu, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing sembelihan. Berdasar peristiwa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban tiap tanggal 10 Zulhijjah. Syariat ini berlaku sampai umat Muhammad SAW. Baiklah anak ustazah, sekarang kita masuk tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang dimaksud dengan tata cara penyembelihan hewan adalah usaha untuk mematikan hewan agar dapat dimakan dan halal dengan ketentuan tertentu. Rukun penyembelihan hewan, yang pertama ada penyembelih atau orang yang menyembelih. Yang kedua ada hewan yang disembelih. Dan yang ketiga ada alat untuk menyembelih. Sunnah-sunnah penyembelihan dan adabnya adalah menajamkan lebih dahulu alat yang digunakan. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga memotong kerongkongan, jalan nafas, dan kedua urat leher kiri kanan. Yang keempat, hewan dimiringkan ke rusuk kiri, kepala di sebelah selatan sehingga hewan menghadap kiblat. Yang kelima, memotong pada pangkal leher. Yang keenam, membaca basmalah dan salawat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketujuh, dilonggarkan semua tali yang mengikat hewan. Hal-hal yang makruh pada penyembelihan hewan. Yang pertama, menyembelih sampai putus lehernya. Yang kedua, menyembelih dengan alat yang tumpul. Yang ketiga, menyiksa dahulu hewan yang akan disembelih. Dan yang keempat, tanpa memotong kedua urat leher hewan. Bagian-bagian yang disembelih. Yang pertama, bila hewan dapat ditangkap, disembelih bagian pangkal lehernya. Yang kedua, bila hewan tidak dapat ditangkap, yang disembelih pada bagian badan yang dapat dilukai asal lekas mati. Dan yang ketiga, ada hewan yang tidak perlu disembelih dahulu sebelum dimakan seperti ikan dan belalang. Tata cara penyembelihan hewan, terutama hewan kurban. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca basmalah. Yang kedua, membaca salawat atas Nabi. Yang ketiga, membaca takbir. Dan yang keempat, disembelih oleh orang yang berkurban. Yang kelima, kaki yang menyembelih ditumpukan pada leher binatang kurban. Yang keenam, yang menyembelih hendaknya menghadap ke kiblat atau hewan kurban juga menghadap ke kiblat. Dan yang ketujuh, membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyembelihan. Yang pertama, menggunakan pisau yang tajam sehingga tidak menyakiti hewan yang disembelih. Yang kedua, ketika menyembelih jauhkan dari penglihatan hewan yang lain. Dan yang ketiga, hewan yang disembelih sehat dan tidak berpenyakit. Baiklah anak-anak ustazah, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tata cara penyembelihan hewan. Ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah tutup pembelajaran antum pagi ini dengan membacakan
Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.